Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Kita hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-14 ya. Waktu semakin cepat ya, semakin cepat ya kawan-kawan ya. Kita masuk ke pertemuan ke-14 dan ini tanggal 21 Juni 2023. Sekali lagi saya akan kirimkan lagi nanti live streaming ini melalui YouTube, mohon dipelajari lagi ya. Baik teman-teman, kita mulai saja ya sembari menunggu kawan-kawan yang lain ya. Ya, kita akan mulai saja dalam studi kelayakan bisnis. Saya akan share screen kepada Anda ya. Oke. Iya. Ya, kawan-kawan, kita masuk ke studi kelayakan bisnis ya. Pertemuan ke-14 ya. Semoga kita selalu sehat ya pada tanggal 21 Juni 2023 ya. Oke. Ya, oke ya. Dan mohon nanti partisipasi kawan-kawan untuk on kamera ya, agar kita ada bukti kita belajar ya. Sebagai bukti foto akan saya berikan kepada sekretariat kampus kita ya. Ya teman-teman, ya sebelumnya ya saya sudah berikan agar kita tetap disiplin ya. Ya sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita kepada kawan kita dari alumni STIGI, Christine Berta Boroalo, sarjana ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 15 12 14 56. Eh, kakak kelas kita ini alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI Jakarta, wafat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan 15 Juni 2023. Saya sebagai dosen ya yang pernah bertemu dengan Christine Berta Boroalo, sarjana ekonomi, mendoakan almarhumah Christine Berta Boroalo, sarjana ekonomi, diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya. Baik, kita lanjutkan saja teman-teman. Iya, kita masukkan teman kita. Oke, Firman, silakan masuk Firman. Ya, dalam pertemuan ke-14 ini kita akan masuk ke bab 13 tentang analisis SWOT dan diversifikasi pengembangan organisasi usaha bisnis ya. Teman-teman sudah mengetahui lah ya, apalagi Anda sudah semester 6 ya, bahwa definisi SWOT Anda sudah mengetahui bagaimana menganalisa kekuatan suatu perusahaan ya, apa kelemahan perusahaan, lalu kesempatan-kesempatan apa yang kita akan raih, dan tentunya ancaman ya atau pesaing kita ini bagaimana ya. Dan ini merupakan suatu model bagaimana kita menganalisa suatu organisasi yang tentunya berorientasi profit atau non profit ya, dengan tujuan utamanya bagaimana kita mengetahui keadaan organisasi tersebut secara menyeluruh kawan-kawan. Nah, ada hal yang harus diingat, SWOT tidak hanya menarik dikaji oleh para manajer atau top manajemen perusahaan, namun menarik jika dikaji secara pribadi ya. Artinya teman-teman untuk dapat melihat potensi diri Anda secara pribadi di masa depan yang akan datang ya, serta prospek yang akan diraih dalam pekerjaan ya, seperti apa yang dikatakan Stephen P. Robin dan Mary Coulter, bahwa analisa SWOT juga bisa merupakan alat yang bermanfaat ya atau yang berguna untuk memeriksa keterampilan Anda, baik skill, kemampuan, ability, atau pilihan-pilihan karir dan peluang-peluang opportunity kesempatan dalam kehidupan Anda sendiri ya. Jadi ini Anda bisa menganalisa untuk diri Anda sendiri dan juga untuk perusahaan Anda. Ya kawan-kawan, kita lihat tentunya kawan-kawan sudah mengerti bagaimana sumber kemampuan organisasi ya, ada 5M ya. Artinya metodenya 5M artinya mesin, money, dan berbagai hal ya. Lalu ada peluang-peluang organisasi internal ya. Lalu ada peluang organisasi eksternal ya di luar ya dan di dalam ya, organisasi internal dan eksternal. Lalu adanya optimisme ya, keberhasilan organisasi. Ini bisa kita lihat gambar SWOT ini menyangkut sumber kemampuan organisasi 5M ya. Anda sudah tahu 5M itu apa ya. Lalu peluang organisasi eksternal, peluang organisasi internal, lalu optimis ya, artinya ada rasa optimis agar organisasi bisnis berjalan dengan baik, kawan-kawan. Nah, selanjutnya kawan-kawan, analisa SWOT ini dalam
dalam manajemen, khususnya pengambilan keputusan, adalah mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari sudut dimensi, ya, artinya dimensi kekuatan, ya, lalu kelemahan kita apa yang harus kita perbaiki, lalu kesempatan-kesempatan apa yang bisa kita rebut atau kita raih, lalu ancaman-ancaman pesaing kita, ya. Nah, ini penting sekali kawan-kawan, ya. Sehingga Anda sebagai pimpinan, sebagai manajer, sebagai bisnismen harus bisa mengambil keputusan, bisa melihat dari empat empat dimensi secara menyeluruh, ya, komprehensif, ya. Lalu kedua, dapat dijadikan rujukan pembuat rencana jangka panjang. Penting sekali kawan-kawan, ya, rencana jangka panjang, dan mampu memberikan pemahaman kepada investor Anda, kawan-kawan, ya, yang berkeinginan bergabung dalam perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang menguntungkan. Lalu keempat, dapat dijadikan penilaian, ya, secara rutin, bagaimana kita menilai kemajuan perusahaan tersebut, ya, melalui laporan-laporan, sehingga keputusan kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam selama ini yang kita pimpin sebagai pimpinan, sebagai manajer, atau sebagai businessman, atau sebagai investor, ya. Nah, kawan-kawan, kita akan lihat faktor eksternal dan internal dalam gambaran SWOT, ya. Tentunya faktor internal, eksternal, ya, faktor dari luar, artinya berbicara opportunity dan ancaman, ya, mencakup lingkungan industri, ya, industri environment, dan lingkungan bisnis makro atau macro environment, juga berbicara ekonomi, politik, hukum, dan berbagai hal, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya, ya. Lalu faktor internal, faktor dari dalam juga sangat mempengaruhi, ya, yaitu kekuatan dan kelemahan, ya. Apa nih kekuatan kita kekuatan dari organisasi perusahaan kita yang bisa kita tingkatkan lagi, kelemahan kita harus kita perbaiki atau kita kurangi, ya, meliputi manajemen fungsional, bagaimana pemasarannya, departemen pemasaran harus kita kuatkan, ya, departemen keuangan, ya, departemen operasi, departemen sumber daya manusia, lalu departemen penelitian dan pengembangan, ya, lalu bagaimana sistem informasi manajemen, ya, informasi manajemen di perusahaan Anda, lalu juga budaya perusahaan atau corporate culture, ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya kawan-kawan sebagai berikut. Artinya kalau faktor eksternal organisasi bisnis, kita lihat kalau peluangnya semakin besar, ya, peluang kesempatan kita merebut pasar, ya, dibandingkan ancaman atau pesaing, artinya kondisi perusahaan Anda sangat baik, kawan-kawan, ya. Tetapi kalau peluang kita kecil, kesempatannya kita kecil, terlalu banyak pesaing, kawan-kawan, artinya kondisi perusahaan buruk, ya, kawan-kawan, ya. Lalu kita lihat faktor internal organisasi. Nah, tolong diperhatikan. Kalau kekuatan perusahaan kita semakin kuat, ya, semakin berkembang, ya, semakin bertumbuh, ya, seperti Unilever, Bank BCA, PT Indofood, ya, kelemahannya semakin turun, artinya kondisi perusahaan sangat baik, ya. Tetapi kalau kekuatan perusahaan kita terlalu lemah, banyak kelemahan-kelemahan, banyak kekurangan, ya, manajemen belum tertata dengan rapi, ya, masih belum ada satu visi dan satu misi. Nah, ini sangat berbahaya, kawan-kawan, ya. Kondisi perusahaan sangat buruk, kawan-kawan, ya. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Tolong nanti di screenshot atau Anda lihat lagi di YouTube ini, ya. Tentu agar usaha organisasi bisnis berhasil dan sukses, apa yang harus Anda lakukan, ya. Pertama, perusahaan itu harus mempunyai, Anda sendiri, ya, Anda sendiri harus bisa memberikan pengaruh kepada karyawan-karyawan Anda, pegawai-pegawai Anda, bagaimana melakukan kerja keras, ya, kerja keras dengan attitude kerja keras, tepat waktu, ya, memberikan disiplin, ya, sehingga anak buah Anda, pegawai Anda mengikuti attitude Anda, ya, sikap Anda, ya, perilaku Anda, ya. Lalu berikutnya adalah kerja cerdas, ya, artinya the smart work, ya, artinya strategi jitu dan melihat peluang, ya, peluang-peluang kesempatan walaupun pada saat ini di masa yang sulit, ya. Artinya di masa sulit masih ada peluang-peluang kesempatan, ya. Anda harus kreatif, ya. Nanti kita lihat contohnya, kawan-kawan. Lalu berikutnya kerja cermat, artinya di sini they carefully work,
Artinya teliti dan hati-hati dalam membuat keputusan, kawan-kawan. Penting ya, penting sekali ya, hati-hati dalam membuat keputusan dan fokus pada hasil keberhasilan ya. Artinya Anda harus fokus ya. Kemarin saya menceritakan bagaimana strategi tepat ya. Mohon teman-teman buka lagi di YouTube ya. Siapa tahu nanti sebagai ujian akhir semester ya. Lalu berikutnya kerja nyata, artinya merupakan the work as a contribution to the future generation. Artinya, kawan-kawan, hasil karya tulus kita sebagai pimpinan, sebagai warisan bagi generasi penerus kita ya. Kita lihat bagaimana Kompas Group ya, atau PT Indofood, PT Astra Motor ya, sudah berkembang lebih dari 50 tahun ya, dan sekarang sudah memasuki generasi kedua dan sudah memasuki generasi ketiga ya. Artinya kita memberikan suri suri apa suri tauladan ya, contoh-contoh pekerjaan yang baik ya, sehingga pekerjaan yang baik bisa kita berikan kepada generasi kita agar menjalankan perusahaan kita, agar mengambil tongkat estafet sehingga perusahaan kita berjalan dengan baik ke generasi berikutnya, kawan-kawan ya. Lalu kelima adalah kerja ikhlas, artinya the work is the spirit grace of blessing from Allah SWT, artinya kerja adalah ibadah, kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja cermat, kerja nyata ya, lalu kerja ikhlas ya. Ya kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana dalam analisa faktor internal bisa kita lihat, kita harus bisa menganalisa kekuatan perusahaan kita, kawan-kawan ya. Apa nih penilaiannya ya? Lalu analisa kelemahan perusahaan kita ya. Ya, apa kelemahan-kelemahan ya, baik internal dan eksternal. Lalu berikutnya kawan-kawan kita perhatikan bagaimana kesempatan, peluang-peluang ya, pasar semakin luas ya, semakin terbuka ya. Anda harus bisa merincikan ya, ya dengan terperinci ya. Lalu ancaman-ancamannya ya, pesaing-pesaing kita ya, yang semakin pesaing kita semakin juga akan mengikuti kita ya. Artinya pesaing juga mempunyai kesempatan yang sama bagaimana agar perusahaannya semakin berkembang ya. Nah ini ya, jadi ada 4 hal yang secara komprehensif Anda harus bisa analisa kekuatannya, kekuatan harus Anda tingkatkan, kelemahannya apa kawan-kawan ya, Anda harus bisa menilainya, kalau bisa kelemahannya dikurangi ya, bukan kalau bisa ya, harus bisa ya. Lalu berikutnya kesempatan-kesempatan apa yang menjadi peluang-peluang ya untuk perusahaan kita berkembang, merebut pasar. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Lalu ancaman-ancaman terhadap pesaing ya di luar atau ancaman di dalam organisasi kita, mungkin manajemen belum bagus, manajemen belum rapi ya. Setiap departemen belum tertata kelola dengan baik ya, baik misalnya departemen marketing, departemen keuangan, departemen SDM, departemen operasional ya, harus merupakan satu kesatuan kawan-kawan ya. Nah ini juga harus diperbaiki dari luar dan harus diperbaiki dari luar dan bagian dalam organisasi ya kawan-kawan ya, internal dan eksternal. Ya selanjutnya kawan-kawan, dari shot ini kita bisa melakukan penilaian dengan baik ya, sehingga perusahaan kita selalu ya bagaimana selalu berkembang ya, berkelanjutan, menghasilkan profit yang berkelanjutan ya. Kawan-kawan, dalam konsep pengembangan bisnis ya, tentunya butuh sangat kreativitas bisnis kawan-kawan ya. Nah, konsep teori pengembangan bisnis ini dikemukakan oleh Harry Markowitz ya, oleh beberapa kalangan disebut dengan teori portfolio Henry Markowitz, di mana Henry Markowitz menyatakan don't put all your eggs in one basket, artinya jangan meletakkan telur yang banyak dalam satu keranjang. Artinya konsep ini dikenal dengan pengembangan investasi atau melakukan investasi yang tidak terpusat pada satu bidang saja ya, artinya ada investasi yang lain dalam bidang usaha yang lain, tetapi lebih pada satu bidang serta dilakukan bukan searah atau dengan kata lain membuka bisnis yang bersifat tidak searah. Artinya kawan-kawan, kalau teori ini menyatakan jangan meletakkan semua telur dalam satu basket, artinya kawan-kawan jangan meletakkan atau menempatkan semua uang Anda ya
dalam satu bidang usaha, tetapi dipecah-pecahkan dalam berbagai bidang usaha, ya, sehingga usaha yang satu, usaha dua, usaha tiga, usaha empat, usaha lima, ya, saling menopang, ya, saling mengisi, ya. Apabila perusahaan satu mengalami masalah, masih ada perusahaan dua, perusahaan tiga, perusahaan empat, perusahaan lima yang bisa mensupport perusahaan satu, ya. Kita akan kasih contohnya nanti, kawan-kawan mohon perhatikan. Nah, pengembangan bisnis adalah strategi tingkat perusahaan atau corporate level strategi, adalah tindakan diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis usaha yang bersaing dalam beberapa industri atau pasar produknya, ya. Intinya kawan-kawan, strategi tingkat perusahaan adalah apa membuat perusahaan secara keseluruhan lebih dari penjumlahan unit-unit usahanya. Dengan kata lain, unit usaha yang dimiliki akan bertambah lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, termasuk perputaran penjualan terjadi peningkatan signifikan, ya. Nah, kita lihat contohnya kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan, ya, kita punya modal, ya, modal 1 miliar, ya, 1 miliar rupiah, ya. Bagaimana usaha kita pecah-pecahkan, ya, kita bagi-bagi, ya. Misalkan kita lihat, ya, dengan modal 200 juta, ya, kita buat rumah makan Sunda, rumah masakan Sunda, ya. Judulnya Saung Abah, ya, di Karawang, dilengkapi musola, wifi, taman bermain, ya. Lalu buka 24 jam, ya. Lalu 150 juta kita pecahkan lagi, kita buat semacam rumah oleh-oleh dalam bentuk kerajinan tangan, ya, khas Jawa Barat, ya, atau souvenir, kaos, cemilan makanan ringan, ya, dodol, emping, kerupuk dan sebagainya, ya, 150 juta, ya. Lalu ada uang kita lagi, ya, sebesar 470 juta kita buka penginapan atau losmen Wisma Keluarga, ya. Oke. Lalu ada lagi dana lagi dari 1 miliar 100 juta, kita buka lagi usaha penginapan, cuci kendaraan, mobil dan sepeda motor, ya, 100 juta, ya. Lalu ada lagi sisa uang 80 juta, kita buka lagi usaha penjualan telepon seluler, ya, Android, ya, dan voucher isi ulang pulsa, ya. Jadi kawan-kawan saya mengajak, misalnya ada modal, ya, 1 miliar, ya, 1 miliar, ya. Bagaimana 200 juta kita buka usaha rumah makan Sunda Saung Abah di Kerawang, ya. Artinya dilengkapi berbagai perlengkapan musola, wifi, taman bermain anak-anak, ya. Kalau bisa buka dari jam 10 sampai jam 9 malam, ya. Lalu ada rumah oleh-oleh dalam bentuk kerajinan tangan, khas Jawa Barat, souvenir, kaos, ya, cemilan makanan ringan, ya, dodol, emping, kerupuk dan sebagainya, atau minuman wedang jahe, ya. Lalu 470 juta kita buka usaha penginapan Wisma Keluarga, ya. Lalu ada 100 juta lagi kita buka lagi cuci kendaraan, mobil dan sepeda motor, ya. Berikut warung-warung kecil, ya, warung-warung kecil ada Indomie, sembari ngopi-ngopi, ya. Lalu 80 juta kita buka usaha lagi penjualan telepon seluler dan voucher isi ulang, ya. Jadi teman-teman, inilah yang disebut jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang, tetapi dipecah-pecahkan di keranjang-keranjang lain. Maksudnya dipecah-pecahkan dalam bentuk berbagai usaha-usaha yang lain, ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Tentunya dalam usaha ini ada saling ini, ya, saling menopang, memberikan support, ya. Sehingga kegiatan transaksi konsumen dalam satu tempat atau one area trading atau shopping ini hampir sama, ya, dapat dilihat pada kota-kota besar di seluruh Indonesia. Lalu alasan pengembangan bisnis dapat sebagai berikut, artinya ada motif peningkatan nilai, lingkup ekonomis, ya, berbagai kegiatan bisa terjadi dalam suatu usaha area, ya. Lalu berikutnya transfer kompetisi inti, ya. Lalu berikutnya ada kekuatan pasar, ya, menutup kemungkinan bagi pesaing melalui persaingan multi poin, ya. Ini sama juga multi poin, ya. Lalu ada integritas vertikal,
Lalu berikutnya keuangan yang ekonomis, ya artinya ada alokasi modal internal yang efisien, perputaran keuangan, ya, pengurangan risiko antar bisnis, lalu memperbaiki organisasi core bisnis, ya. Lalu ada motif nilai netral, ada insentif pajak, ya, artinya investor baru membuka usaha industri, ya, sehingga memberikan kebijakan positif, ya, insentif pajak, ya, kepada negara, ya, dan juga insentif pajak jangan sampai tidak memberatkan bagi investor baru, ya. Nah, berikutnya bisa kita lihat ada regulasi antitrust, arus kas yang masa yang datang yang tidak menentu, pengurangan risiko perusahaan, lalu ada motif devaluasi, ya, bisa kita baca nanti, ya, mohon baca kembali lagi. Lalu keputusan pengembangan dianggap sebagai mengurangi risiko, dan Anda sebagai manajer di berbagai perusahaan memiliki pandangan yang sama, termasuk bagaimana menempatkan pertanyaan yang sama juga, ya. Nah, dalam bisnis kita harus fokus, ya, fokus dalam bisnis, ya. Kita banyak belajar dari perusahaan-perusahaan besar, ya. Bagaimana perusahaan besar seperti Indomaret, Alfamart, ya, rumah makan sederhana, ya, fokus dalam bidang bisnisnya. Tetapi yang terpenting kawan-kawan, dalam bisnis ini Anda pertama harus menjaga mutu, sangat penting, ya, karena isu dan kabar suatu cabang bisnis bisa mempengaruhi usaha bisnis kita yang dijalankan di tempat lain. Kadang-kala yang kedua, naiknya harga bahan baku bisa mempengaruhi bisnis, ya. Ini bagaimana kalau harga bahan baku misalnya cabai atau harga bawang naik, ya, tentu menyebabkan kegoncangan atau pemilik bisnis dan seluruh cabang rumah makan, ya. Bagaimana, apakah menaikkan harga atau harganya tetap dengan mengurangi nilai porsinya, porsi di piringnya, ya. Ya, yang penting pintar-pintarnya Anda lah, pintar-pintar Anda, ya, bagaimana agar konsumen selalu terpuaskan, kawan-kawan, ya. Lalu penurunan penjualan, misalnya munculnya pesaing dalam produk sejenis, ya. Kawan-kawan, terakhir kita bicara tentang kreativitas ide pengembang bisnis, artinya dalam bisnis kita harus kreatif, ya. Kita melihat perusahaan besar seperti teh botol Sosro, ya, diciptakan oleh Bapak Sosro Joyo, ya, Sosro Joyo, ya, Bapak Sosro Joyo. Lalu Bapak Tirto membuka usaha air minum dalam kemasan merek Aqua, ya, di mana tahun 1970-an, ya, produk teh botol atau produk Aqua, ya, mungkin pada tahun 70-an atau ya tahun 70-an, ya, tidak pernah terpikirkan, ya, bagaimana produk ini masuk dalam bentuk kemasan, ya, termasuk Aqua, ya. Dan kita lihat sekarang kedua produk ini, ya, sangat familiar, ya, di Indonesia, ya, dan disukai lebih dari 50 tahun khususnya masyarakat di Indonesia, ya. Baik produk Aqua, ya, ini teh botol Sosro, ya, dengan berbagai kemasan, dan juga produk Aqua, ya. Nah, kawan-kawan, sebagai manajer, sebagai pimpinan, sebagai owner bisnis nanti, ya, diharapkan nanti Anda juga harus bisa dalam bisnis, ya, memperkecil resiko, ya, artinya setiap keputusan yang mengandung resiko, ya, harus Anda minimalkan, ya, guna agar resiko tidak menambah menjadi besar di luar pengawasan manajemen perusahaan, ya. Saya harapkan teman-teman tidak latah atau sekedar ikut-ikutan untuk meniru usaha bisnis orang lain. Makanya di sini saya selalu katakan bagaimana kita harus kreatif, ya, kreatif dalam bisnis, ya. Termasuk dalam pendidikan ini kita berusaha kreatif bagaimana kita siarkan melalui YouTube, ya, sehingga nama kampus kita terangkat, ya, dan dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia, ya. Nah, berikutnya, oke, Santi silakan masuk, ya. Kedua, bagaimana nanti dalam Anda sebagai manajer atau pimpinan, sebagai bisnismen, bagaimana Anda mengalihkan resiko dengan jalan melakukan kebijakan seperti mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadi resiko yang tidak diketahui atau force major, ya, atau berbagai hal. Ini penting sekali, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya, pentingnya Anda
kontrol dan mengawasi berbagai sistem manajemen setiap departemen ya. Artinya kawan-kawan, saya ingatkan lagi ya, Anda sebagai bisnismen, sebagai manajer, sebagai owner ya, ya Anda harus turun ke bawah ya. Jangan hanya duduk-duduk doang ya, hanya dengar apa nih ya, laporan-laporan dari manajer Anda atau supervisor Anda, asal Bapak senang, asal bos senang ya. Padahal perusahaan, organisasi sedang dalam bahaya. Nah ini ya, banyak sekali ya pimpinan-pimpinan kurang turun ya, owner-owner bisnismen kurang turun ya. Kita belajar tadi saya ceritakan bagaimana perusahaan besar seperti teh botol Sosro dan air minum dalam kemasan ya, Aqua ya, di mana ownernya turun ke lapangan ya, ingin tahu apa yang terjadi di lapangan ya. Lalu pentingnya juga pendanaan risiko, keputusan pendanaan risiko adalah menyediakan dana cadangan ya, semacam simpanan tabungan penting sekali ya, guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari ya. Baik kawan-kawan, ini tugas kelima terakhir ya. Tugas kelima terakhir ini ya saya udah lihat tugas 1 2 3 4 udah ada yang kirimkan ya. Firman Handika, Niko, lalu Ina Agustina ya. Saya ucapkan terima kasih, nanti saya lihat lagi ya. Nah, silakan dalam tugas kelima Anda gunakan dengan ketik ya melalui MS Word ya, di mana Henry Markowitz menyatakan jangan meletakkan banyak telur dalam satu keranjang ya. Jika uh, Anda ya, nih mau dibaca, jika Anda mempunyai modal 2 miliar ya, 2 miliar, apa yang Anda lakukan ya? Gambarkan usaha apa yang akan dibagi atau dikelola dalam bisnis yang tidak sara. Minimal usaha Anda dibagi dalam 5 bisnis yang tidak sara. Usaha bidang apa ya? Anda ingin membagi lebih dari 5, misalnya bagi 6 atau 7 ya, saya mempersilahkan ya. Harap jawaban Anda ini tidak copy paste dari teman Anda ya, karena yang nomor 5 ini silakan diketik ya. Lalu berikutnya 5B, berikan pendapat Anda dalam analisa SWOT ya. Misalnya Anda dalam 2 miliar ini Anda ingin bikin usaha restoran ya, restoran rumah makan Padang ya. Apa alasannya? Jelaskan ya. Usaha rumah makan Padang ya, apa ya? Karena Anda menjual dengan harga yang terjangkau di masyarakat, rasanya sudah cocok untuk seluruh lapisan warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, jelaskan alasan masing-masing setiap variabel ya, misalnya usaha rumah makan atau usaha losmen ya, dan berbagai hal ya. Tugas dikumpulkan bersamaan ujian akhir semester ya, tentunya nanti UAS saya harus tepat waktu ya, saya nggak bisa lagi mentolerir seperti yang kemarin ya. Ada yang sampai sekarang belum kirimkan ya, saya nggak tahu ini kenapa ya, kenapa tidak dikirimkan ya, tolong diingatkan ya temannya ya. Nah, kembali saya ingatkan, kerjakan, silakan berdiskusi dengan kawan Anda, jangan menunda waktu ya. Tugaskan, kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5 diketik ya, bersamaan ujian akhir semester ya. Pesan saya kepada mahasiswa, untuk siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tekun bekerja, maka ia pasti berhasil, dan insya Allah nilai A atau B sangat mudah diraih ya kawan-kawan ya. Jadi ini mohon Anda tekuni ya. Tinggal 1 kali pertemuan kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat ya. Dan saya harapkan tugas dikerjakan dengan baik ya, sehingga Anda saya harapkan bisa mendapatkan nilai A ya. Ya, ini pertemuan ke 14 ya, tinggal 1 pertemuan lagi. Ups, sorry. Bentar kawan-kawan ya. Iya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam ya melalui siaran YouTube ini ya. Saya mengucapkan duka cita mendalam kepada mahasiswa didik saya, Christine Berta Boroalo ya, sarjana ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 15 12 14 56, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI Jakarta, dan wafat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan 15 Juni
2023, tepatnya hari Kamis. Saya pribadi mendoakan almarhumah Christine Berta Boroalo, sarjana ekonomi, murid didik saya. Semoga diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan, ya, baik suami dan keluarga besar, ya, diberikan ketabahan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Demikian pertemuan yang ke-14, ya teman-teman. Mohon open kamera. Saya akhiri, sudah lebih 30 menit. Saya akan absen Anda. Mohon open kamera sebentar, kawan-kawan. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Ya, saya sebentar ya, kawan-kawan ya. Oke. Ya, saya terima kasih. Oke, Bang Niko. Bang Nikoku yang ganteng ini, aku foto dulu lah ya. Oke. Oke, untuk Hikmah, terima kasih. Anwar Sanusi, terima kasih. Francisca Luda Ana Jawa, Ade Irma, Niko, Santi Wayu Ningsi ya, Napi Tupulu ya, Dela Puspita, hati-hati Dela Puspita di jalan ya, saya lihat udah malam ya. Lalu Duta, Sarah Rimalda, Firman Andika, dan Rizka Rikiani ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga kesehatan ya. Ini kadang-kadang kalau saya bilang jaga kesehatan pada suka begadang semua ya. Jaga kesehatan ya, juga jaga keluarga kesehatan Anda ya. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa minggu depan pada pertemuan 15. Terima kasih teman-teman. Salam sukses untuk kita semua dan salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses untuk kampus kita STI di Jakarta. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Sukses Terima selalu. kasih, Pak. Oke, tetap semangat, tetap semangat. Sukses selalu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih.